Bagaimana cara taat patuh kepada Allah dan Rasul? Wa ulil amri minkum. Taat patuhlah kamu kepada pemimpin yang dari kamu. Lagi pemimpin banyak. Pemimpin ini sampai pemimpin rumah tangga. Ya benar. Tapi ceritanya nih ke Allah. Maka kehendak kepada Allah itu, ya Allah mendatangkannya, menunjukkannya. Maka kita pinta-pinta itu dalam salat, tunjukilah kami jalan orang-orang yang kau beri nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang disesatkan, bukan jalan yang senantiasa mereka mengadakan dusta terhadap Allah. Mereka berkata tapi tak pernah dilakukan. Selawat serta salam karibaan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang beriman yang senantiasa berjuang beserta beliau, bertambah-tambah juga kasih Allah kepada mereka sehingga kita kelimpahan syafaat dan sawab di dunia sebagai cerminan di akhirat. Satu ayat di Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. Bahasa populernya oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para kiai, yang perkataan itu ialah awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Ini populer penyampaian seperti ini dan banyak manusia yang telah mendengarnya. Artinya benar kita beragama setelah mengenal Allah. Ini kajian-kajian yang cukup banyak yang saya dengar. Ya nggak salah, bukan salah artinya seperti itu. Tapi kebalikannya saya bertanya, kalau memang kamu sudah kenal kepada Allah, apa yang dikatakan Allah kepadamu? Dan apa salamnya untukku? Apa salamnya untuk kita semua yang ada di muka bumi ini, yang manusia? Karena itu mutlak kenal, tahu. Ibaratkan stabilo. Oh stabilo, ya ini wujudnya. Mancis, ya ini wujudnya. Tapi anehnya ketika ditanyakan bagaimana Allah itu rupanya, dengan kaji-kajian mereka plesetkan lagi. Ya kalau memang sudah kenal Allah, ya nyatakan, itu baru benar. Maka saya tanya ketika itu, ada juga penyampaian kepada saya seperti itu oleh satu orang penuntut lah kita bilang. Nah, kita benar beragama setelah mengenal Allah. Oh ya, iyalah memang benar itu. Tapi saya tanya kembali, apakah Tuhan sudah mengenal Allah? Kalau memang Tuhan sudah mengenal Allah, apa kata Allah kepada Tuhan? Dan apa salamnya untuk saya Tuhan? Beliau tak bisa jawab gitu. Inilah yang sangat benci di sisi Allah. Orang-orang yang mengadakan dusta inilah sangat benci Allah. Maka kalimat itu tadi, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah karena kau mengatakan apa-apa yang belum kau kerjakan, apa-apa yang belum kau ketahui. Ceritanya tentang Allah, ceritanya tentang alam akhirat,
ceritanya hari berbangkit, ceritanya alam kubur. Tapi sebegitu banyak kalimat pemahaman, mereka juga nggak bisa jelaskan apa itu alam kubur, apa itu hari berbangkit, apa itu padang mahsyar. Nggak juga bisa mereka terangkan secara logika. Dibawanya juga kita menghayal. Padahal Al-Quran itu logika, keterangannya jelas, nyata. Orang setan aja nyata kok, masa Allah tak nyata? Khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Tapi nyatanya setan ini dikaji lagi oleh mereka. Oh, setan itu begini sifatnya begini. Oh, aduh, membingungkan gitu. Padahal kepada Allah itu gampang, mudah. Itu kalau kata si hakim, kalau kata Allah sendiri. Nah, mana buktinya? Satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu, tapi bagi orang yang beriman lah. Kalau bagi orang tak beriman ya tetap juga nggak akan pernah percaya itu mau. Kalau Allah dah memudahkannya, dia tidak sulit-sulit gitu dengan kajian-kajiannya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jelas di sini. Ini kata Allah, bukan kata aku, bukan kata siapa-siapa. Ini kata Allah. Apa kata Allah di situ? Di An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman. Nah, makanya saya katakan tadi orang yang beriman yang ngerti. Tak patuhlah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, mudah kata Allah. Bagaimana? Tak patuh kamu kepada Rasul. Bagaimana cara taat patuh kepada Allah dan Rasul? Wa ulil amri taat patuhlah kamu kepada pemimpin yang dari kamu. Lagi pemimpin banyak. Pemimpin ini sampai pemimpin rumah tangga. Ya benar. Tapi ceritanya nih ke Allah kan. Bukan cerita pemimpin tentang negara kah, daerah kah, rumah tangga kah. Ya itu sudahlah. Tapi cerita awalnya tadi ini hendak kepada Allah kan. Maka kehendak kepada Allah itu, ya Allah mendatangkannya, menunjukkannya. Maka kita pinta-pinta itu dalam salat, tunjukilah kami jalan orang-orang yang kau beri nikmat Allah. Tapi bagi kamu tak sesuai nanti datangnya. Itulah mendustakan namanya. Itulah fawailul lil musallin. Celakalah bagi kamu yang salat itu. Yang kau pinta-pinta jalan orang-orang, tapi kau tak lupa dengan itu permintaan kita. Nah, jadi Allah sendiri menetapkan itu. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini ketetapan Allah. Taat patuh kau kepada Allah, taat patuh kamu kepada Rasul dan pemimpin yang dari kamu. Cukup, jelas. Siapa pemimpin tuh? Sudah pasti Allah menunjukinya. Sudah pasti dia mendeklarasikannya, bukan diam-diam. Ini enggak, datang Mahdi nanti ngaku-ngaku kamu bilang. Kalau Mahdi itu nggak pernah ngaku-ngaku dirinya Mahdi, dia pun tak tahu. Jadi kalau tak tahu, bagaimana orang lain tahu? Yang kita tunggu-tunggu itu kapan datangnya? Kalau jangan juga nggak ngaku-ngaku. Nabi-nabi dahulu pun ngaku kok. Ngaku. Jadi itu salah bagi kamu. Aduh, fisik gitu. Fisik kali ilmu kita yang ada pada kita nih. Ilmu Allah sangat luas. Kenapa kita picikkan? Kenapa kita sempitkan? Nah, jadi banyak ya, cukup banyak kalimat itu. Malah kita sanggup mentiadakan Rasul lagi. Itulah aneh. Allah bilang ada, kita bilang tak ada. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu, kata Allah, di kalangan kamu tuh ada utusanku, utusan Allah, Rasulullah. Oh, kita bilang tak ada lagi. Orang hakimnya tak apa, kita nggak ngerti. Kalau hakimnya Al-Quran pasti ngerti dia. Kalau dia berhakimkan ke Al-Quran, wal Quranil hakim itu pasti dia ngerti.
Sudahlah, nasihat saya sudah. Marilah kita bersatu dalam satu pemimpin. Maka saya seru dulu di Istiqlal, sudah saya serukan tahun 2014. Pemimpin Islam telah datang. Itu sudah saya serukan di Istiqlal 2014. Ya baru-baru ini pun saya sudah sampai lagi ke Istiqlal, sudah saya sampaikan juga. Mereka tangkap saya, tapi saya pikir proses panjang, rupanya enggak, sampai di situ aja. Mereka bertanya aja, bertanggung jawab kamu atas apa yang kamu sampaikan ini? Insya Allah. Insya Allah. Itulah jawaban seorang kawan saya ketika itu yang menjawab, insya Allah. Jadi bersatulah kita dalam satu pemimpin agar supaya apa yang ditetapkan Allah itu berlaku. Kalau Al-Quran untuk yang satu ayat itu, untuk yang dulu, mau milih-milih ayat namanya. Yang mana ayat yang bisa membuat kamu bahagia, yang bisa membuat kamu senang, yang bisa membuat kamu ketawa, bersenda gurau, ya kamu pakai ayat itu. Tapi ketiga ayat ini kau tiadakan. Wa alamu anna fikum Rasulullah, tak ada lagi Nabi datang setelahnya. Padahal setelahnya tadi yang kau bilang itu, Muhammad itu kabarkan, setelah aku akan datang penggantiku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada saudara-saudaraku. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan guru, kepada tuan-tuan syekh, yai. Nah, sudahlah, janganlah mengadakan kebohongan lagi kepada Allah. Janganlah membuat manusia ini bingung dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi saya yakin kamu belum tahu, karena kau tak tahunya itu. Kalau tahu nggak akan pernah kau lakukan itu. Nah, kalau kita tahu nggak pernah kita lakukan itu, karena Allah sangat benci. Siapa pula yang mau dibenci Allah? Tapi karena kamu lalai, ya sudah. Makanya sekarang aku mau mengingatkan, saya mau mengingatkan kepada kita semuanya, jangan lalai gitu. Karena orang yang lalai itu neraka wil tempat. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kan gitu, neraka wil ya. Nah, itu sahu semua ayatnya itu. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.